Welcome to Pokari, Podcast Talk Cimsa FKRC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cimsa dan teman-teman semua. Selamat datang kembali di Pokari, Podcast Talk Cimsa FKRC. Hari ini Pokari hadir dalam kolaborasi spesial bersama ASEP, yaitu Alumni Session at Pokari di episode kedua. Sebelumnya, perkenalkan aku, Najia Aisyah, sebagai Alumni and Senior Coordinator Cimsa FKRC periode 2024-2025, selaku host pada episode kali ini, dan aku nggak sendiri karena ditemani oleh partner aku. Halo, aku Zahra Afifah sebagai Vice Local Coordinator for External Affairs. Oke Kak Eza, aku excited banget nih karena hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial, yaitu alumni Cimsa FKRC yang gak cuman inspiratif tapi juga aktif banget selama jadi member Cimsa. Topik kali ini adalah next step, study or work. Cocok banget nih untuk teman-teman yang lagi bingung menentuin arah setelah lulus nanti. Langsung aja yuk kita sambut dua narasumber luar biasa. Yang pertama ada Dr. Arya Yuda Tripartomo yang pernah menjabat sebagai Local Officer on Research Exchange atau LORI Cimsa FKRC periode 2019-2020 dan juga Vice Nori for External Affairs atau VNI Skori Cimsa Indonesia periode 2020-2021, dan kedua ada Dr. Natasha Fadiahaya yang pernah menjabat sebagai Local Coordinator Cimsa FKRC periode 2020-2021. Selamat datang Kak Arya dan Kak Tasha, terima kasih sudah bergabung di Pokari. Senang banget bisa ngobrol bareng hari ini. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, Kak Tasya sama Kak Arya datang ke sini baru abis jaga atau emang lagi libur, Kak? Kalau aku izin sih, untungnya bisa izin, jadi bisa datang ke sini. Iya sih, jadi bisa datang ke sini tanpa harus hektik jadwal di sana terlebih dahulu. Oh, oke. Kalau Kak Tasya gimana, Kak? Aku kebetulan baru banget jaga malam, jadi dari RS aku langsung ke sini karena seneng banget bisa diundang sama teman-teman Cimsa RC. Oh my god, effort banget ya Kak, abis jaga malam langsung ke sini. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke sesi podcastnya. Ini kan podcastnya tentang next step, study or work. Nah, mungkin bisa diceritakan nih sedikit tentang perjalanan pendidikan kakak dan pengalaman klinis kakak dari sejauh ini. Boleh mulai dari Kak Arya? Pengalaman studi berarti dari masih masa preklinik ya? Iya, preklinik. Oke, dari masa preklinik sih sebenarnya mungkin sama ya, sama-sama seperti mahasiswa kedokteran pada umumnya. Yang membedakan adalah menjadi bagian dari Cimsa begitu. Menjadi bagian dari Cimsa, spesifiknya lagi menjadi bagian dari Skori Cimsa. Kemudian selama masa preklinis, alhamdulillah sih nggak ada hambatan-hambatan yang menambah waktu pendidikan. Kemudian juga tidak ada hambatan-hambatan yang harus menghentikan pendidikan studinya ya, begitu. Kemudian lanjut ke masa koas berarti. Masa koas itu memang kerasa beda banget sama masa preklinis. Waktu pertama hari koas itu kayak kalau boleh cerita di kamar mandi tuh kayak bengong dulu biasanya, karena ini berangkat udah bukan ke kampus lagi, tapi berangkatnya ke rumah sakit begitu. Terus koas berjalan, alhamdulillah juga nggak ada prolong atau gimana sampai sekarang. UKMPPD dulu, UKMPPD ya alhamdulillah bisa one shot juga. Setelah itu langsung ke internship sekarang masih menjalani, sudah 7 bulan berarti ya kurang lebih. Berarti sisa berapa bulan lagi tuh Kak? Aku berarti sisa sampai bulan November. Kalau ini bulan Mei, ini bulan Juni ya? Juni berarti sampai November lah, 27 November. Oh, dikit lagi bakal sampai finish ya. Okay.
Kalau Kak Tasya gimana Kak? Kalau aku agak jauh beda sama Arya. Dari preklinik alhamdulillah nggak ada kendala. Lulus bareng-bareng juga sama Arya, terus sampai koas juga. Yang paling membedakan tuh benar banget dari preklinik ke koas tuh, kalau preklinik kan kita kayak masih ya udahlah belajar aja gitu kan, nanti ujian terus banyak main. Apalagi waktu itu kebetulan aku tuh kayaknya hampir 70% hidup aku di FK tuh di Cimsa. Jadi sebenarnya nggak boleh ditiru ya, harus kayak seimbang gitu harusnya, kan kita juga anak kedokteran. Terus setelah koas, kebetulan kalau Arya kan ujiannya lulus di bulan Mei ya, dan aku tuh baru lulus di bulan November. Jadi perjalanan e-ship aku tentunya pengalamannya belum sebanyak Arya. Aku tuh masih berjalan hampir 3 minggu kayaknya. Kalau Arya kan udah hampir mau selesai ya. Iya. Jadi nanti mungkin banyak cerita tentang e-ship dari Arya pastinya gitu sih. Gitu. Oke, berarti Kak Tasya bucin banget nih ya waktu preklinik. Iya, dan kebetulan dan kebetulan waktu itu tuh aku sama Arya tuh kan waktu itu aku jadi HRDC-nya ya, dan Arya tuh jadi lorinya. Jadi kita tuh banyak banget kerja sama bareng gitu sama Arya sama LO lainnya gitu loh. Seru banget deh dulu gitu. Kita punya grup namanya Loncatin Iya, ya. dulu kita punya grup namanya Loncatin gitu. Apa tuh itunya? Backstory dari Loncatin itu. Apa ya? Itu sebenarnya dari LOSCO sih. LOSCO Oh, iya. kita bikin grup tuh semua nama grup yang ada LOSCO-nya itu namanya Loncatin. Oh, Nah, terus kalau misalkan grup LOSCO sama HRD berarti Loncatin aja HRD gitu. Oh, Kalau gitu. LOSCO sama apa? Local coordinator berarti Loncatin aja loko gitu. Begitu sih. Oh my god, lucu banget nama grupnya. Kakak kan lagi internship ya sekarang. Boleh ceritain dong kesehariannya, how's life as internship doctor? Kayak kesan yang paling berkesan selama internship gitu. Boleh dimulai dari Kak Arya lagi? Dari aku lagi. Internship sekarang sih aku sudah masuk ke stase puskesmas, di mana stase puskesmas itu ya bisa lebih santai karena kan nggak ada jaga malam. Terus juga ya minusnya mungkin jadi masuk hari Senin sampai hari Sabtu harus masuk terus jadi harus bangun pagi terus begitu. Cuma ya jadi nggak ada jaga malam lagi. Kemudian kalau kita kan internship ada mengisi borang ya, borangnya juga lebih sedikit dibandingkan borangnya rumah sakit. Kalau cerita paling paling menarik ya, cerita paling menarik yang paling memorable selama aku internship sekarang, mungkin kalau dari rumah sakit itu bertemu sama pasien-pasien aku kan di Depok ya, internshipnya di rumah sakit umum Depok, kota Depok. Itu bertemu sama pasien-pasien yang selama ini tuh saat aku koas karakter pasiennya itu beda banget sama pasien-pasien yang aku temukan saat koas. Apalagi saat 6 bulan di rumah sakit itu aku kan jaga di IGD, itu jaganya di triase. Jadi pasien pertama kali masuk itu harus yang menjelaskan triase kuning merah hijau itu aku, kemudian yang menjelaskan aturan-aturan jaminan kesehatan tuh juga aku gitu-gitu. Itu banyak plus minusnya lah kayak gitu. Plusnya jadi ada pengalaman ya, cuma minusnya ya jadi kadang-kadang ada masyarakat tuh yang masih harus dijelasin, kadang-kadang malah dia kayaknya punya informasi lebih dengan itu, jadi kita harus ngejelasin lagi, kita ngelurusin lagi informasinya. Kalau di puskesmas yang aku inget, aku kan baru bentar ya di puskesmas ya, belum ada sebulan, baru dari tanggal 28 Mei baru masuk puskesmas. Cuma yang paling aku ingat adalah saat di puskesmas itu kan ada kegiatan luar. Nah, kegiatan luar itu ternyata kalau di sana ke posyandu, ke rumah-rumah warga itu nggak bisa bawa kendaraan mobil, harus bawa motor. Akhirnya dipinjemin motor puskesmas. Nah itu pakai motor puskesmas itu aku nggak pakai helm, nggak pakai apa, dan itu benar-benar panas banget udaranya, kayak mungkin di sana mataharinya 2 kali ya atau gimana. Itu jadinya ya itu pengalaman paling memorable sih, dan harus jadi pelajaran untuk tidak diulang. Oh, kalau boleh ditanya itu
lebih suka di RS atau di puskesmas, Kak? Masing-masing punya plus minus sih. Kalau di rumah sakit kita lebih hands on ke pasien, kita lebih mendapatkan kasus-kasusnya itu yang ya hampir semuanya sesuai textbook. Sedangkan kalau kita di puskesmas, terutama kalau kita lagi jaga poli ya, lagi jaga poli itu kan biasanya penyakit-penyakit yang kayak cuma batuk pilek, kadang gatal-gatal. Jadi waktu itu pertama kali poli di puskesmas tuh kaget banget. Biasa dapat pasien sesak, biasa dapat pasien kakinya udah udem gitu, tiba-tiba datang cuma dengan keluhan gatal-gatal, demam baru sehari gitu-gitu. Itu sih yang jadi pembedanya. Kalau di puskesmas ya enaknya lebih santai aja. Berarti benar yang kata orang kalau dokter internship lebih kayak kelihatannya bakalan lebih santai di puskesmas gitu ya, Kak? Iya. Kalau menurut Kak Tasya gimana? Kalau aku kebetulan kan aku masih 3 minggu ya, dan stase pertama aku di rumah sakit. Jadi aku sih merasanya agak gedebak-gedebuk ya. Apalagi rumah sakit aku tuh tipe B. Jadi pasiennya pasti banyak banget dan penyakitnya juga bermacam-macam banget. Tadi bener kata Arya kayak segala kemungkinan penyakit-penyakit pasien tuh bisa datang kapan aja gitu, nggak memandang waktu, nggak memandang kapan gitu kan. Tiba-tiba misalkan sore atau malam atau kayak last minute sebelum pulang tiba-tiba datang pasien banyak kayak gitu. Terus yang paling PR juga edukasi ke pasien menurut aku itu salah satu hal yang agak susah gitu, karena kan kita kalau misalkan sehari-hari di preklinik gitu kan kebanyakan kita belajar materi gitu kan, belajar obat segala macam. Tapi kalau di rumah sakit itu kita udah nggak belajar itu lagi, maksudnya kita tetap belajar penyakitnya, belajar terapinya, tapi kita juga belajar edukasi ke pasien tuh gimana sih gitu, karena itu sesuatu hal yang berat banget menurut aku. Belum lagi kalau misalkan pasien yang kayak tapi kan dok gini gitu, jadi mereka udah searching duluan gitu loh, jadi kita harus yang lebih berani lagi untuk bilang ke pasiennya gitu. Terus belum lagi pasien-pasien yang agak misalkan nggak terima, kok bisa sih dok, kok ini kok itu, jadi kita benar-benar harus berani sih kalau misalkan di rumah sakit ya menurut aku. Kalau di puskesmas aku sih dengarnya juga sama yang kayak Arya bilang, kalau misalkan di puskesmas lebih santai gitu kan, mungkin penyakitnya nggak yang sampai dirawat gitu ya. Mungkin kalau misalkan dirawat juga harus dirujuk kan, tapi kalau misalkan di rumah sakit, kalau misalkan pasien-pasien yang emang kayak triasenya merah, kita harus benar-benar terapi dari awal sampai akhir sampai pasien itu entah dirawat atau misalkan dirujuk kayak gitu. Itu tuh benar-benar kita yang harus lakuin sendiri gitu. Jadi ada tantangan gitu ya Kak kalau ketemu pasien yang pertanyaan yang kritis gitu buat di RS. Benar banget. Kadang dia lebih percaya Google ya daripada dokter sendiri. Iya benar banget. Kemarin ada pasien tifoid disembur dulu, dia baru datang. Oh my god. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Kakak kan sekarang lagi internship ya. Sekarang tuh lagi di fase yang penting banget nih Kak. Kakak udah mulai kepikiran belum Kak tentang langkah selanjutnya setelah kakak internship nanti? Dari siapa nih? Dari Kak Tasya. Oke. Langkah selanjutnya sebenarnya baik lagi, aku tuh masih kayak 3 minggu di persiapan ini. Jadi fokus aku tuh sekarang gimana caranya biar bisa terbiasa gitu dengan siklus yang sehari-hari di rumah sakit sebagai internship kayak gitu kan. Tapi sejauh ini ada sih kepikiran pengennya setelah nanti internship aku tuh pengen coba apply kerja di klinik atau di rumah sakit. Tapi sebelumnya mau ikut pelatihan-pelatihan dulu kan, karena sebelum kita apply kerja tuh harus ada sertifikasi dulu ya gitu. Jadi kita baru bisa apply kerja. Dan kebetulan aku tuh sempat mikir pengen kerja di kayak perusahaan gitu. Oh iya? Iya. Jadi apa? Maksudnya jadi dokter di perusahaan. Iya, dokter di perusahaan iya? gitu loh. Iya. Oh, jadi kayak dokter korporat gitu Kak. Iya, tapi sejauh ini aku baru mikir kayaknya pengen deh gitu, tapi belum nge-explore lebih gitu loh, kayak gimana sih cara apply ke situ gitu. Sejauh itu sih pengennya kayak gitu ya. Oke. Makasih Kak Tasya. Kalau dari Kak Arya gimana Kak? Bener sih apa yang dibilang Tasya. Kalau misalnya kita mau kerja itu kan harus ada sertifikasi ya. Mungkin kalau misalkan untuk sertifikasi kan biasanya tuh kalau dokter itu ngambil kalau
ACLS sama ATLS ya. Cuma kan itu ada jangka waktu berlakunya kalau nggak salah. Jadi ya saranku itu mengambilnya nanti setelah selesai e-ship. Yang diambil sebelum e-ship, kebetulan aku kemarin sudah ambil sertifikasi yang kesehatan kerja itu, kok aku lupa namanya. Tahu gak, Cek? Apa lagi? Lupa lagi namanya. Pokoknya yang kesehatan kerja itu ambil sertifikasi dulu aja sebelum mulai internship, karena berlakunya seumur hidup kalau itu sertifikatnya. Nah, setelah lulus sih kalau aku berniatnya aku mau menyelesaikan kuliah Mars aku pertama. Setelah kuliah Mars selesai, aku insya Allah niatnya mau mengambil Magister Kesehatan Kerja, MKK. Nantinya setelah Magister Kesehatan Kerja, itu sebenarnya kan bisa stop di situ aja ya kalau mau ambil MKK. Cuma bisa dilanjut lagi, disambung ke pendidikan PPDS, Spesialis Okupasi, insya Allah. Kalau misalkan ngambil pendidikan dokter spesialis okupasi itu, misalkan lulusannya MKK itu setahu aku bisa PPDS-nya cuma setengah semester begitu. Jadi ya insya Allah sih mau ngambilnya jalurnya seperti itu. Oke. Semoga lancar Amin. ya, Kak. Amin. Oke. Apa yang membuat pilihan antara mungkin mau bekerja dulu atau langsung lanjut studi terasa cukup menantang atau membingungkan menurut Kakak? Mungkin boleh dari Kak Tasya. Berarti pertanyaannya antara studi atau kerja dulu gitu ya? Kalau aku sih pengennya lanjut kerja dulu. Karena nggak tahu kenapa kalau aku tuh harus nggak bisa stop gitu loh. Kalau misalkan aku stop, misalkan nggak kerja atau misalkan kan prioritas orang tuh beda-beda ya. Mungkin kalau Arya kan study dulu, kalau aku sih sejauh ini pengennya mau coba kerja dulu gitu, mungkin beberapa bulan atau beberapa, nggak mungkin lama sih, maksudnya nggak kayak 2 tahun, mungkin beberapa bulan, setahun kayak gitu, biar ada pengalaman kerjanya gitu kan. Nanti kalau misalkan di tengah perjalanan sambil mikirin kalau misalkan emang pengen spesialis lagi, mungkin bisa dilanjutin spesialis atau misalkan S2 kayak gitu. Jadi kalau aku sistemnya sambil berjalan sih. Oke, jadi Kakak mungkin udah mutusin duluan ya, Kak. Jadi mau kerja dulu untuk ngumpulin pengalaman, nanti seiring berjalannya waktu baru Kakak mungkin ada pertimbangan mau lanjut studi lagi. Iya, benar. Kalau untuk Arya? Mungkin yang buat aku jadi pertimbangan adalah salah satunya kalau misalkan kita ngambil PPDS, itu kan kita nggak boleh praktik dulu, terus jadi kan otomatis tidak ada penghasilannya begitu. Makanya aku memutuskan kalau misalkan pun mau ngambil spesialis, aku mau ngambil spesialis yang satu itu berhubungan sama ranah yang sudah tersedia sekarang. Kebetulan kan aku memang ada usaha klinik di mana fokusnya ke kesehatan kerja, makanya aku mengambil ke okupasi begitu. Nah, yang kedua yang membuat aku mau ke sana juga harus gimana nih caranya biar bisa lanjut studi tapi tidak mengganggu kayak penghasilan, tidak mengganggu pekerjaan gitu. Ya otomatis yang paling feasible menurut aku adalah yaitu tadi ngambil MKK 2 tahun, kemudian ngambil SPOK 2 tahun. Insya Allah sih seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Aku lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa saja hal yang sedang Kakak pertimbangkan dalam proses untuk memutuskan langkah selanjutnya? Untuk Kak Tasya tadi kan udah yakin mau kerja dulu, terus baru selanjutnya studi. Nah, pertimbangan apa aja nih Kak yang Kakak pikirkan? Pertimbangannya pastinya balik lagi sih, kalau misalkan aku terjun langsung ke dunia kerja, aku tuh bisa menambah, bukan wawasan ya, maksudnya pengalaman kita tuh jadi lebih banyak kayak gitu. Nah, aku tuh sukanya mencari pengalaman lebih banyak. Nanti setelah itu kalau misalkan menurut aku udah cukup atau tadi kayak beriringan, menurut aku kayak oke, udah mungkin cukup nih kerjanya, terus aku mau lanjut studi lagi, ya aku lanjut lagi kayak gitu. Sejauh ini sih aku mikirnya kayak gitu ya gitu. Oke. Kalau untuk Karya? Pertimbangan mengambil jalur
yang tadi dijelaskan. Iya. Ya, kurang lebih sih sama kayak jawaban yang sebelumnya aku bilang. Yaitu pilihannya adalah di mana aku tidak mengganggu di mana aku bisa studi tanpa mengganggu pekerjaan, tetapi bisa tetap mencapai ke arah sana, kurang lebih seperti itu. Oke, makasih Kak. Sejauh ini adakah hal yang lebih menarik minat Kakak terjun ke dunia kerja atau lanjut studi? Dari Arya dulu deh. Oke. Sebenarnya ini kayak apa ya, kayak plan A plan B gitu sih. Kayak misalkan kalau misalkan kita studi lagi nih tapi nggak dapet, ya otomatis kita kerja dulu gitu. Kurang lebih seperti itu aja sih sebenarnya. Oke. Kalau dari Kak Tasya? Kurang lebih sama sih kayak Kak. Kalau misalkan kita maksudnya studi dulu gitu ya, terus kita coba daftar, ternyata kemungkinan belum rezekinya, ya mau gak mau ya jalannya kita kerja dulu ya, sambil cari pengalaman, sambil belajar lagi gitu, daripada kayak gak ngapa-ngapain kan gitu sih. Jadi masing-masing tetap ada poin plusnya ya Kak? Iya, Masing-masing betul. punya poin plusnya masing-masing. Oke, menurut Kakak kapan waktu yang tepat untuk mulai serius memutuskan dan mempersiapkan next step ini Kak? Mungkin boleh dari Kak Arya. Kalau waktu yang tepat sebenarnya ya semakin cepat semakin baik ya. Kalau diriku sendiri sih, aku memutuskan untuk mengarah ke yang tadi aku ceritakan ya, ke SPOK dan seterusnya. Itu baru kepikiran setelah selesai koas kalau nggak salah, setelah selesai koas. Cuma ya sebenarnya semakin cepat ya semakin bagus. Nanti planningnya akan lebih baik, planningnya akan lebih matang begitu. Cuma yang namanya planning ya sematang-matangnya planning kan nanti ada perubahan, mungkin ada perubahan regulasi, ada perubahan-perubahan lainnya begitu. Tapi baiknya memang harus sesegera mungkin sih. Jadi jangan kita baru selesai e-ship nih, baru kita menentukan, oh abis ini mau ngapain ya? Nanti kalau kayak gitu malah bingung jadinya. Iya, Nanti malah benar juga, ya Pak. ada resiko nganggurnya nanti kalau kayak gitu. Benar-benar. Jadi udah harus kepikiran nih, Iya. Kak. Oke, kalau dari Kak Tasya? Kalau dari aku sebenarnya kan beda-beda ya, orang prioritas orang kan beda-beda juga. Mungkin ada yang dia dari jauh pas preklinik udah dipikirin gitu kan nanti ke depannya gimana, terus pas koas juga dipikirin gimana. Tapi benar kalau misalkan bisa dan emang memungkinkan sih dari awal gitu. Kalau aku sendiri kebetulan aku tuh sempat magang di RSCM di salah satu bagian gitu, Bagian apa? bagian KFR. Oh iya, Iya, terus aku tuh seru banget. nggak sengaja ngobrol sama PPDS okupasi. Oh, Terus makanya tertarik jadi ke iya, perusahaan itu. makanya iya benar. Jadi kayak ngobrol-ngobrol gitu kan, gimana sih lo kalau misalkan kerja di perusahaan atau misalkan di pabrik gitu-gitu deh gitu kan. Jadi di situ aku jadi kayak tertarik gitu loh, antara kayak KFR atau okupasi juga kayak Arya kayak gitu kan gitu. Jadi balik lagi ke diri masing-masing sih sebenarnya. Oke, makasih Pasti Kak. juga. Selanjutnya, apakah ada pengaruh dari cerita senior, teman sejawat, atau keluarga dalam membentuk cara pandang Kakak tentang pilihan ini? Mungkin mulai dari Kak Arya. Dari aku, kalau pengaruh pasti ada sih, terutama pengaruh dari keluarga inti ya, terutama ya pengaruh dari keluarga inti. Juga ada pengaruh dari kebetulan kakak ipar lagi ngambil PPDS Opjin. Itu ceritanya nggak deh, aku nggak sepertinya kurang cocok untuk aku mengambil PPDS yang terutamanya PPDS yang mayor-mayor. Aku yang orangnya santai, orangnya gimana gitu, kayaknya kurang cocok. Jadi pasti sangat berpengaruh. Dan kalau misalkan kata-kata dari keluarga itu kan pasti, aku dari dulu sih seperti itu sih ya. Kata-kata dari keluarga pasti berpengaruh, jadi aku pikir-pikirin. Makanya ya kebetulan juga aku mengarah ke okupasi ini, ya insya Allah planning ke okupasi ini, itu sebenarnya juga ada pengaruh-pengaruh omongan dari orang tua, pengaruh omongan dari kakak gitu kurang lebih. Oke. Karena kan keluarga sendiri juga yang paling ngerti kita ya Kak. Jadi Iya, kayak mungkin udah kebayang nih bagusnya gimana gitu. Iya, makanya ya kalau aku modelan yang kayak ya udahlah dengerin apa kata orang tua aja gitu. Parents know best gitu. Bener Kak.
Kalau gitu untuk Kak Tasya? Aku sama banget lagi sama kayak Arya, aku kadang ya udah deh ngikutin apa kata orang tua, siapa tahu yang terbaik gitu kan, walaupun diri kita sendiri yang paling tahu gimana yang terbaik. Terus kalau misalkan dari kayak cerita kakak kelas atau misalkan dokter-dokter yang udah senior atau dari konsulen-konsulen teman-teman kita atau keluarga, menurut aku tuh cukup berpengaruh sih, karena kan mereka yang lebih tahu gitu, udah menjalankan lebih dulu dari kita gitu kan. Jadi mungkin bisa dipikir-pikir lagi, misalkan benar kata Arya, misalkan mau masuk ke PPDS yang mayor, terus dari cerita teman-teman PPDS yang mayor tuh ternyata gini, ternyata yang minor tuh gini. Jadi kita masih bisa kayak pikir-pikir gitu loh sekarang, kira-kira baiknya yang mana ya gitu kan. Terima masukan sebanyak-banyaknya ya. Iya benar, terima masukan aja gitu. sebanyak-banyaknya. Betul. Oke, makasih Kak. Oke, berarti kalau dari masukan itu kita terima sebanyak-banyaknya, tapi kita saring lagi ya Kak. Iya, tetap benar. kita saring Apakah lagi. cocok atau enggak sama kita Iya, gitu. Bener-bener. Tapi kalau dari yang Kakak lihat atau yang Kakak dengar, itu seperti apa sih realita dunia kerja dokter umum saat ini? Mulai dari Kak Tasya. Dunia kerja dokter umum tuh tidak seperti apa yang kita bayangkan di preklinik. Beda jauh banget. Kita kan ngiranya waktu di preklinik, oke, jadi dokter umum duduk, ada pasien, kita periksa pasien, terus kalau misalkan pasiennya misalkan triase merah, ya udah kita pulangin gitu kan, kita kasih obat, kita pulangin. Triase merah kita antara kita rawat, kita rujuk atau konsul segala macam kan. Tapi kalau misalkan di dunia kerja tuh benar-benar kita harus pakai jiwa sosial, jiwa empati, sama satu lagi tuh apa ya, jiwa politik. Pokoknya 3 itu menurut aku. Jiwa politik. Ya kan? Ya, gimana boleh? Maksudnya kayak jangan deh, pokoknya gitu deh. Kita harus Jiwa ada 3 rasa itu, jiwa sosial ke pasien gitu kan. Misalkan pasien-pasien yang kurang mampu, tapi ternyata penyakitnya nggak diklaim dengan sama BPJS kayak gitu kan. Nah di situ kan jiwa sosial kita tuh, kita bantu nggak ya pasien ini? Meronta-ronta jiwa Iya, sosialnya. kita bantu nggak ya pasien ini gitu kan. Terus kalau misalkan dibilang gajinya mungkin nggak sesuai apa yang kita bayangkan waktu preklinik, menurut aku itu sih. Menurut Arya gimana? Realita kerja sebagai dokter umum di Indonesia itu sebenarnya prinsipnya cuma satu, ikhlas. Ya, ikhlas. Kalau misalkan kita nyari uang, kita nyari pujian-pujian dari orang, nggak bisa sih. Itu nggak bisa. Harus ikhlas pokoknya. Harus ikhlas. Dimanapun itu, mau di IGD, mau di Pol, itu ikhlas pokoknya. Okay. Namanya juga pekerjaan amal kan. Ya udah. Berarti kayak sempet kaget gitu nggak sih Kak, kalau waktu preklinik kan kata-kata Tasya tadi nggak sesuai yang kita bayangkan, jadi kayak duduk ketemu pasien periksa gitu, jadi kayak yang bakalan kagetnya tuh kayak gimana Kak, kayak gue nggak expect nih gitu. Oke. Contoh ya, misal dulu kan kita kalau di preklinik tuh belajarnya kayak ke pasien mau cek, assalamualaikum Pak, saya dokter Tasya, bla 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 bla. Nah pada realitanya kita tuh kalau misalkan ada pasien datang udah kayak, Pak saya dokter jaga, keluhannya apa, bla 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 gitu lah. Jadi nggak yang sesuai teks iya gitu. Kayak saya akan memeriksa bla 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 gitu kan. Itu sih yang paling kerasa ya, mungkin untuk teman-teman yang masih di preklinik, biar kebayang kayak dunia kerja tuh kayak gimana sih gitu. Itu yang paling hal kecilnya mungkin. Iya. Tapi walaupun cepat kayak gitu, kita tetap harus kayak inform consent, Iya, betul, harus betul pokoknya checklist kalau di OSCE itu kan ada checklist-checklistnya. Itu checklist nggak boleh kelewat, tapi kita harus cepet banget gitu. Iya. Apalagi kalau di IGD ya. Di IGD dan kalau IGD-nya rame. Kalau IGD-nya rame, waduh ya Allah. Iya, Udah deh, pokoknya harus cari celahnya. Tapi bukan cari celah dalam arti curang ya. Dalam cari celah itu cari jalan pintas yang gimana bisa kita kena semua nih. Umpamanya kalau OSCE checklistnya bisa kena semua, tapi bisa sangat amat efektif, kurang lebih gitu. Cepat dan tepat sih. Dan bisa menghemat waktu juga ya Kak, Betul. gitu ya. Apalagi kalau pasiennya gawat darurat gitu ya Kak, kalau di IGD. Oke, menurut Kakak nih,
apa sih keuntungan memilih kerja dulu setelah internship khususnya untuk mengembangkan diri? Aku mau kasih ini ke Kak Tasya dulu karena tadi Kak Tasya pilihnya mau kerja dulu ya Kak. Iya. Keuntungannya ya, pastinya salah satunya pengalaman. Pengalaman kita misalkan dari pengetahuan, habis itu cara kita komunikasi dengan pasien, menangani pasien, menanggapi pasien, itu kan yang paling relate ya di dunia kerja gitu pastinya. Terus apa lagi ya? Ya itu aja dulu. Oke, kalau menurut Kak Arya gimana Kak? Kalau kerja dulu. Kalau misalnya pengen kerja dulu gitu. Kalau misalkan pengen kerja dulu ya kurang lebih sama apa yang Tasya bilang. Ya kita dapat pengalaman lebih, kita dapat, apalagi kalau tempat kerjanya beda sama tempat studi, kayak misalkan tempat kerjanya tuh beda sama tempat pas kita koas, pas kita internship gitu. Itu nanti kita akan mendapatkan pengalaman lebih bagaimana karakter pasiennya, bagaimana caranya kita menghadapi pasien yang karakternya A, karakternya B, bagaimana kita menghadapi lingkungan yang masyarakatnya seperti ini, seperti A, seperti B gitu. Terus palingan tambahannya ya kalau kita sudah kerja kita punya pendapatan tetap kurang lebih gitu. Oh iya benar sih, udah dapat Ada income pendapatan ya. income, iya. Apakah kakak melihat pengalaman kerja sebagai modal penting, sebagai modal untuk memulai studi selanjutnya untuk PPDS atau S2 gitu kak? Mulai dari Kak Arya. Kalau PPDS tentu pasti pengalaman kerja kan, kerjanya dokter kan ini ya, sebenarnya semakin sering terbiasa kita melihat pasien, maka semakin lihai, bisa dibilang gitu, semakin lihai kita menghadapi kasus-kasus pasien tersebut gitu. Kalau PPDS kan kita otomatis harus bisa, misalkan PPDS jantung, kita harus bisa baca EKG cepet, kita harus bisa nentuin tata laksana penyakit jantung dengan cepat gitu, terutama kalau di IGD, kalau di mana. Kalau misalkan kita tidak berpengalaman sama hal-hal tersebut, ya tentunya akan sulit nantinya kalau kita jadi PPDS. Kalau kayak ya kurang lebih begitu. Nah, terus kalau S2 sih sebenarnya bisa dimulai kapan aja ya. Bahkan setelah kalian nih misalkan nanti teman-teman pendengar, teman-teman yang di sini juga selesai preklinik, itu bisa langsung ngambil S2 lagi. Nanti S2-nya bareng koas. Gitu. Ada teman-temanku beberapa yang seperti itu, dia ngambil S2 Mars dilakuinnya bareng koas. Gitu. Jadi kalau untuk S2 yang ya manajemen dan lain-lain, atau bahkan ada yang ngambil hukum juga, itu sebenarnya sih nggak harus ada pengalaman kerja, asalkan ada kemauan, itu bisa. Kalau menurut Kak Tasya gimana Kak? Menurutku ya semakin kita banyak pengalaman sebelum kerja ya tadi, pasti kan semakin tadi kayak di awal semakin banyak pengetahuan dan kira-kira misalkan pasien ini kenapa, kita udah tahu nih tata laksananya atau terapi yang tepatnya kayak gimana, atau misalkan menanganinya tuh kayak gimana, kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan lanjut studi PPDS atau ya sih ke PPDS, kita udah yang lebih udah tahu nih gue, walaupun mungkin nggak semuanya ya gitu, seenggaknya yang basic-basicnya kayak gue udah tahu kayak gitu, karena kan udah lebih banyak pengalamannya kan. Kalau menurut kakak, pandangan kakak tentang sekolah lagi setelah internship, entah itu PPDS atau S2 itu gimana kak? Antara PPDS atau S2 gitu, dari Kak Tasya. Pandangan aku antara PPDS dan juga S2 itu kan salah satu yang berbeda ya. Kalau misalkan S2 kan mungkin lebih enggak ke klinisi, kalau misalkan PPDS kan lebih ke klinisi. Jadi itu mungkin juga harus dipikirin gitu loh, kira-kira kita pengennya lebih fokus ke yang mana dulu ya gitu. Menurut aku sih gitu sih. Oke, thank you Kak Tasya. Kalau menurut Kak Arya gimana Kak? Gimana? Pandangan kakak setelah internship itu mau PPDS atau S2 gimana tuh pandangannya? Kalau pandangan mau setelah internship mau PPDS atau S2 tergantung itu sih. Kalau aku tergantung planningku memang dari awal maunya kemana gitu. Terus ada banyak faktor, dan tiap orang itu faktornya berbeda-beda. Bahkan ada yang kayak misalkan dia mau sekolah lagi, mau kuliah lagi, tapi misalkan dia mau PPDS nih, tapi misalkan katakan
jodohnya udah minta nikah gitu kan. Bener sih. Gitu. Otomatis kan itu ada faktor-faktor. Jadi masing-masing orang punya faktornya masing-masing, dan masing-masing orang memang ya pahitnya harus mencari solusinya masing-masing. Kira-kira yang cocok buat mereka itu bagaimana? Terima masukan, terus mungkin dari pengalaman-pengalaman sejawat-sejawatnya begitu. Bisa diambil dari situ. Lebih ke prioritasnya ya berarti. Iya, Ya nggak prioritasnya sih? kemana dia maunya. Iya, kita juga harus punya list prioritas gitu kan Kak, untuk Iya. menemukan jalan yang lebih terang lagi, lebih mulus gitu. Kalau menurut Kakak, apa aja sih yang harus dipersiapkan kalau seseorang mau lanjut studi? Boleh lanjut dari Kak Arya dulu. Kalau mau lanjut studi, tentunya yang pertama kemauan. Kenapa? Karena kalau misalkan dia nggak mau, buat apa studi lagi gitu kan. Terus sama ya ini sih rencana setelah studi itu mau kemana. Dari studi itu apa yang mau dipakai. Dari studi itu menghasilkan apa yang kira-kira nantinya bisa membantu kita dalam kehidupan kita nantinya gitu. Kurang lebih sih gitu. Oke. Kalau menurut Kak Tasya gimana Kak? Sama sih, paling penting adalah kemauan. Kalau misalkan kita udah misalkan di awal-awal doang nih kita semangatnya, kan sayang ya, udah daftar, udah bayar segala macam, terus mungkin kita juga udah punya planning kayak oke nih abis selesai ini gue maunya kemana kayak gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba stuck di tengah jalan atau misalkan baru mulai udah nggak mau lagi, kan itu udah berantakan ya ke depannya kayak gitu. Jadi benar-benar kemauannya sih. Berarti emang harus dilandasi sama kemauan dan niat ya Kak. Iya, Dan benar, konsisten gitu sama planning yang udah Konsisten. dibikin sebelumnya gitu. Oke, kalau dibandingkan Kak, menurut Kakak jalur mana yang lebih membuka ruang untuk eksplorasi minat Kakak nih? Mungkin boleh dari Kak Tasya? Eksplorasi minat salah satunya adalah pengalaman dimanapun. Misalkan contoh aku ambil contoh kemarin aku ikut salah satu asistensi di di RSCM di salah satu bidang kayak gitu kan. Kenapa aku ikut itu karena aku pengen punya pengalaman di luar dari koas. Kan di koas tuh aku apalagi kayaknya di ARSI tuh nggak ada ya yang di bidang itu gitu. Jadi makanya aku tertarik, aku pengen ikut deh gimana sih di dunia PPDS tuh kayak gimana, terus di dunia bidang itu tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi semakin banyak pengalaman menurut aku semakin banyak yang bisa aku ambil kayak gitu sih. Oke, baik lagi karena kita ini kan nantinya kan jadi dokter ya Kak. Iya, Dan Kakak sendiri juga udah betul. dokter, jadi guru pertama kita itu pengalaman gitu ya. Iya benar Betul banget banget. pengalaman. Oke, kalau dari Kak Arya? Ya sama sih sebenarnya pengalaman. Cuma kan pengalaman itu ya bisa diambil dari pekerjaan, bisa diambil dari dari studi gitu, begitu. Tergantung kita menangkapnya aja gimana, menangkap pengalamannya itu gimana. Jadi kira-kira keduanya sih sama aja. Keduanya sama untuk misalkan mau untuk pengalaman bekerja dan lain-lain itu semuanya sama. Oke. Bagaimana menurut Kakak soal fleksibilitas waktu dan beban kerja antara kerja dan studi lanjut? Mungkin boleh dari Kak Tasya. Oke, berarti lebih cara ke memanage waktunya gitu ya? Ya Iya. nggak, Kak? Itu balik lagi ke diri masing-masing sih. Kalau aku tipenya mana yang lebih dulu harus aku selesaikan gitu. Misalkan aku ada mau maju presentasi labkas misal, terus besoknya lagi aku mau ada sesuatu yang lebih penting misalkan daripada itu, entah kayak ujian atau apa. Kita ambil contohnya di preklinik aja ya, misalkan biar teman-teman yang preklinik juga bisa kebayang. Aku akan mengerjakan yang lebih penting dulu dan lebih jauh-jauh hari gitu loh. Jadi biar kayak terselesaikan lebih cepat. Biar nanti yang lebih dekat itu aku bisa benar-benar maksimal kerjainnya gitu kalau aku. Oke, jadi tetap manajemen waktu itu didahului dengan prioritas juga ya Iya Kak? benar, prioritas kan prioritas orang tuh beda-beda ya. Jadi makanya kita harus bisa tahu dan mana sih prioritas yang lebih penting kayak gitu. Oke, kalau dari Kak Arya? Kalau fleksibilitas, mungkin sebenarnya
kalau misalkan kita bekerja, antara bekerja sama studi itu fleksibilitasnya sama. Bedanya adalah kalau misalkan kita studi, tanggung jawabnya terhadap diri kita sendiri. Kalau misalkan kita bekerja, tanggung jawabnya sudah ke tempat kita bekerja. Apalagi kalau misalkan jadinya dokter. Kalau jadinya dokter klinis, tanggung jawab kita ke tempat kita bekerja sekaligus sama ke pasien dan keluarga-keluarganya begitu. Kurang lebih sih gitu aja. Fleksibilitasnya sama-sama aja menurut aku. Oke. Jalur mana yang kakak rasa lebih sustainable dalam jangka panjang dan kenapa? Mungkin boleh dari Kak Arya. Wow, sustainable. Kalau sustainable, pendapat aku mungkin ke studi. Kenapa? Karena dari studi, ya mungkin pendapat orang beda-beda ya. Mungkin kalau ke studi kita akan mendapatkan kayak misalkan modal-modal untuk nantinya kita bekerja. Ya tapi sama aja sih. Maksudnya kayak kalau kita studi modalnya adalah gelar, modalnya adalah ilmu yang lebih. Kalau kita bekerja modalnya adalah pengalaman dan ya ilmu yang lebih juga, karena kan dari pengalaman kita mendapatkan ilmu. Seperti tadi yang dibilang ya, guru yang terbaik adalah pengalaman ya. Iya gitu, kurang lebih gitu. Oke, kalau dari Kak Tasya? Sama sih, pasti yang lebih sustain itu pendidikan ya, lebih sustain biar kayak ada ilmunya gitu ke depannya, dan juga dibarengi dengan pengalaman-pengalaman lainnya sih. Oke, thank you Kak. Bagaimana cara kakak menjaga kesehatan mental selama fase penuh pertimbangan ini nih Kak? Mungkin boleh mulai dari Kak Tasya. Cara menjaga kesehatan mental, menurut aku kesehatan mental itu apalagi di dunia per-shipan kita itu sangat amat penting banget, karena kalau misalkan mental kita tuh nggak bagus gitu, pasti kan kita kerjanya juga pasti kepikiran ya kayak aduh gimana nih gitu kan. Makanya kesehatan mental tuh penting banget, dan gimana bisa kita dapat kesehatan mental kita sendiri tuh pastinya dari diri kita sendiri. Kalau kita merasa kayak oke nih gue nggak baik-baik aja, mungkin bisa cerita ke teman yang bener-bener bisa dipercaya, teman yang yang nggak menjudging kita gitu. Kalau misalkan kita cerita, kadang kan kalau misalkan kita lagi di lowest point kita tuh kita cuman pengen didengar aja kan kadang gitu. Jadi ya caranya ya tadi benar-benar harus mencari orang yang tepat gitu, biar kesehatan mental kita tuh tetap terjaga gitu. Jadi kita harus kenal diri kita juga ya Kak, jadi limitnya sampai mana gitu, dan kita juga cari cara gimana cara manage-nya gitu. Kalau dari Kak Arya? Kalau dari aku, ini pas sih, maksudnya aku bilang pas adalah yang diundangnya itu satu laki-laki satu perempuan, karena biasanya kesehatan mentalnya laki-laki sama kesehatan mentalnya perempuan berbeda kan. Kayak tadi Tasya cerita kalau misalkan dia lagi at her lowest point, dia tuh cari teman cerita yang mau mendengar cerita-ceritanya gitu. Nah kalau aku, bagaimana cara kayak menyayangi mentalku sendiri itu dengan cara mencari hiburan. Ya mungkin laki-laki mikirnya akan lebih ke solusi ya kalau laki-laki. Jadi mencari hiburan, entah itu aku nonton film atau main game atau browsing internet atau jalan-jalan. Pokoknya cari hiburan yang kira-kira bisa mengistirahatkan pikiranku, kurang lebih gitu. Oke, jadi itu salah satu bagian dari healing juga ya Kak? Iya, healing juga. Jadi kayak self healing gitu ya Kak. Tapi kalau katanya kita we need someone to talk. Iya, gitu kan. kadang kalau perempuan tuh menurut aku lebih pakai perasaan, ya kan. Iya. Kalau laki-laki kan kadang lebih pakai logika gitu kan. Iya, ya udah yang penting cepat selesai gitu Iya. urusannya. Iya kan, kita perempuan kan pakai perasaan gitu. Makanya pas kan ngundang satu laki-laki, ngundang satu perempuan. Iya, Jadi insight-nya dari dua belah pihak. Oke, seberapa besar peran support system seperti teman, keluarga, ataupun mentor dalam membantu kakak mempertimbangkan langkah berikutnya? Mungkin boleh mulai dari Kak Arya. Support system, terutama keluarga dan kerabat-kerabat dekat, juga teman-teman, itu sangat besar sih. Sangat besar. Dari mereka mulai, mungkin dari keluarga ngasih semangat, terus ngasih mungkin dari segi ekonominya begitu. Dari kerabat juga ngasih support, bagaimana mereka cerita, saling sharing mereka ke depan maunya kayak gimana, aku ke depan maunya kayak gimana, kita saling sharing, terus makin masing-masing
itu kayak seneng gitu kalau misalkan bisa cerita ke teman-teman gitu-gitu. Jadi karena seneng itu makanya jadi lebih semangat ke depannya kayak mau mengejar hal tersebut gitu. Benar. Oke. Jadi kita butuh diskusi juga ya Kak. Oke, kalau dari Kak Tasya? Menurut aku peran keluarga, teman dan kerabat atau lingkungan kita tuh penting banget menurut aku. Karena ibaratnya kalau keluarga kan yang tahu kita banget dari dulu banget gitu kan. Kalau misalkan kita kenapa-napa pasti keluarga tuh yang paling tahu pertama gitu. Misalkan lagi kalau kan kita tuh pasti ada di titik yang kayak aduh kayaknya gue nggak bisa. Kalau aku tipenya aku akan bilang ke mama aku kayak makanya aku nggak bisa deh gitu. Nah pasti mama aku tuh bilang bisa kok. Nah kayak kata-kata bisa kok gitu aja kan udah ngebuat kita oh iya bener kok, gue bisa kok, jalanin aja gitu. Apalagi dibantu sama teman-teman dekat gitu kan, entah misalkan main, pergi bareng, itu kan salah satu merilis stres kita gitu kan, biar kayak ngerasa oh ternyata gue bisa kok, gue masih ada orang yang sayang sama gue, yang support gue, kayak gitu sih. Oke, jadi kalau kata Tasya tuh kayak kita tuh masih butuh ada yang meyakinin kita gitu, dan nge-support kita juga. Benar. Oke, pernah nggak Kak merasa burnout selama internship, dan gimana biasanya Kakak cara mengatasinya? Boleh dari Kak Tasya. Pasti pernah banget. Gimana Arya yang udah hampir mau selesai, kalau kan masih awal banget aja, aku merasa pasti ada di titik burnout aku, tapi belum yang burnout banget gitu loh. Cuman kayak gimana ya ini caranya gue bisa benar-benar terbiasa dengan kehidupan yang internship sekarang, karena kan sempat menuju ship itu dari UKM PPD kan lumayan lama kan gitu. Jadi gimana ya caranya yang setiap hari gue cuman main tidur. Nah sekarang internship tuh harus yang benar-benar setiap hari ke RS, ketemu pasien, belum capek segala macam gitu kan. Jadi ya gitu sih, pasti adalah titik burnoutnya pasti. Oke, kalau Kak Arya? Kalau aku sih alhamdulillah nggak ada yang kayak sampai burnout banget, yang sampai kayak rasanya capek, lelah. Mungkin ada yang kayak panik kayak misalkan stasi udah mau habis nih tapi borang belum lengkap gitu. Nah itu panik paling begitu. Terus tadi Tasya bilang apa? Kalau apa? Tadi ngomong apa sih kok? Pak? Pasti ada titik burnoutnya. Oh ya deh, pokoknya kalau misalkan mengatasi burnout mungkin ya tadi cari hiburan aja. Cari hiburan, lupakan sejenak, nggak apa-apa kok. Namanya hidup kan pasti ada capeknya, ada beratnya. Ya lupakan sejenak. Kalau mau jawaban bagusnya, ingat kita itu kerja harus ikhlas. Kita kerja, udahlah kita minta pahalanya aja gitu. Karena kan burnout itu kan diawali itu karena nggak istirahat ya Kak. Jadi kita butuh istirahat juga, kalau bisa dari self healing atau main sama teman-teman atau keluarga terdekat. Cari distraksi sih, paling enak tuh cari distraksi. Tapi ada kayak hashtag kabur aja dulu. Nah menurut kakak itu cocok nggak sebagai cara mengatasi burnout ini? Kabur tuh dari mana nih? Kabur kayak ya cari distraksi juga tuh, kayak kak bilang tadi mau cari hiburan atau emang mau berdiam diri aja di kamar, me time gitu. Iya, sebenarnya manusiawi kok kayak gitu. Kalau kita lagi kecapean, kita mau istirahat, kita mau lupakan dulu sejenak pekerjaan kita yang berat-berat. Itu manusiawi kok. Namanya manusia pasti ada titik capeknya. Jadi kalau misalkan kita capek, ya jangan kita merasa bersalah, jangan kita malah memaksa kita untuk kerja lagi. Semuanya manusiawi kok. Manusia itu ada capeknya, ada lelahnya. Betul. Jadi kadang burnout tuh bisa bikin kita merasa kayak ada imposter syndrome ya, katanya orang itu tuh. Kayak merasa bersalah gitu loh. Misalkan burnoutnya tuh kayak aduh kalau capek banget kerjaan ini jadi kelewat gitu. Ya kan Kak? Gitu. Oke, mungkin untuk ini pesan atau saran kakak untuk teman-teman sejawat yang juga sedang merasa di fase mikirin next step nih, mau kerja atau study gitu,
Apa tuh Kak saran dan pesan Kakak mulai dari Kak Tasya? Oke. Mungkin buat teman-teman yang masih preklinik juga, atau teman-teman koas, atau teman-teman yang lagi persiapan e-ship atau yang lagi e-ship, pesan dan saran dari aku yang paling penting adalah di mana kita di titik kita sekarang. Misalkan teman-teman yang masih preklinik lagi di preklinik, yang koas lagi merasakan koas, pokoknya kita harus syukurin di mana titik kita sekarang, karena banyak orang yang pengen di titik kita sekarang masing-masing kayak gitu kan. Jalanin aja, kerjain aja, secapek-capeknya kita tetap inget tujuan akhirnya tuh kita mau kemana kayak gitu. Kadang kan kalau misalkan kita inget tujuan akhir kita, oh ya gue pengen lulus jadi dokter, terus habis itu planningnya A B C D, pasti kan ada ke-trigger kayak oke, gue harus semangat lagi kayak gitu. Pokoknya jangan mudah menyerah, istirahat boleh tapi nggak boleh terlalu lama gitu. Oke, kalau menurut Kak Arya gimana Kak? Kalau menurut aku, pesan dan sarannya. Aku setuju banget sih tadi pas apa yang sama Tasya omongin gitu ya. Mungkin tambahannya kalau dari aku, siapkan aja lah, siapkan kita ke depannya mau kemana, pikirkan kita ke depannya mau kemana, tapi tidak usah terburu-buru. Hidup itu bukan kompetisi, hidup itu bukan balapan. Kalau misalkan kita lihat teman kita udah sampai poin dimana yang jauh dari kita, bisa jadi karena mereka udah ada boostnya pas awal, sedangkan kita nggak ada. Boostnya bisa datang dari mana? Bisa datang dari ya mungkin dari pengalaman sebelumnya, bisa juga dari segi mungkin ada yang mereka tuh punya lebih dari kita, mungkin dari ekonominya atau dari kenalan istilahnya gitulah. Tapi bukan berarti kita kalah sama mereka, bukan berarti kita ketinggalan sama mereka. Memang setiap orang punya ceritanya masing-masing gitu kan ya. Jadi tentukan kira-kira kita ke depannya mau kemana, tapi tentukan baik-baik, jangan terburu-buru. Pokoknya kita pikirkan sampai matang dan sampai ke planningnya itu. Jadi kira-kira mau sekolah lagi di mana, mau kerja lagi di mana, kira-kira nanti kalau sekolah kita mau jadi apa, kita mau apa yang mau kita dapatkan dari sekolah itu, kalau kerja mungkin kira-kira apa yang mau kita cari di pekerjaan itu gitu. Kita nggak boleh stagnan aja gitu. Kurang lebih gitu sih. Oke, terima kasih Kak Tasya dan Kak Arya pesan dan sarannya nih. Mungkin dari kita udah dapet nih gambaran. Insya Allah ya. Ya, gambaran untuk internship. Walaupun kita masih preklinik ya, kita udah ketahui nih dari udah tahu kakak. duluan. Oke Kak, aku sendiri dan pastinya Kak Eza juga udah dan teman-teman juga dapat insight baru dari Kak Tasya dan Kak Arya. Ya. Sayang banget juga nih Kak, kita udah di ujung podcast kita. Udah seru banget sih. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Arya dan Kak Tasya karena sudah mau berbagi cerita dan insight kepada kita semua. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cimsa. Terima kasih juga buat Kak Arya dan Kak Tasya udah Be menyempatkan active with waktunya. Cimsa ya. Iya, Be tagline-nya active. dong. Masih kan sampai sekarang be active Iya, with Cimsa, masih. masih kan Boleh ada nih kita berubah. bilang ya. Soalnya Aku name tag bilang berubah ya. tadi. Oh iya. Name tag berubah, kirain tagline berubah juga, untungnya enggak. Oh, Jadi enggak. enggak salah ngomongnya. Coba. Ya, aku bilang ya, kalau aku bilang be active with, nanti kakak-kakak sama aja bilang Cimsa gitu ya. Oke. Be active with Cimsa. Cimsa.